Brigade Mobil Polri atau yang lebih dikenal dengan nama Brimob adalah pasukan elit yang dimiliki Kepolisian Republik Indonesia yang dipersiapkan khusus guna menghadapi berbagai gangguan Kamtibmas seperti rusuh massa, teror bom, terorisme, penumpasan gerakan separatis, hingga melakukan misi penyelamatan atau search and rescue yang disingkat SAR. Sejarah terbentuknya Brimob bermula pada bulan April tahun 1944 ketika pemerintah militer Jepang membentuk satuan polisi khusus yang diberi nama Tokubetsu Keisatsu Tai, yang artinya pasukan polisi istimewa. Para calon anggotanya diasramakan serta mendapat pendidikan dan latihan kemiliteran dari tentara Jepang. Hasilnya, gemblengan tersebut menjadikan anggota Tokubetsu Keisatsu Tai menjadi terlatih, berdisiplin tinggi, terorganisasi rapi, serta memiliki persenjataan yang lengkap. Peran serta Brimob dalam berbagai kancah perjuangan merebut dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ibarat jasa yang tak berhimpun. Sebut saja perannya bersama TNI untuk menumpas pemberontakan DITII, pemberontakan PRRI, Operasi Dwi Kora, Operasi Trikora, Operasi Seroja, Operasi GPK Aceh, dan masih banyak lagi. Pada tanggal 17 September 1946, Kepala Kepolisian Republik Indonesia kala itu, Sukanto Cokrodiatmojo, berinisiatif untuk mengubah nama Tokubetsu Keisatsu Tai menjadi mobil brigade disingkat Mobrik. Dan atas masukan dari para perwira tinggi Polri kala itu, diputuskan bahwa tanggal 14 November 1945 dijadikan sebagai hari lahirnya mobil brigade, yang dimaksudkan untuk menghargai dan mengenang anggota polisi istimewa yang telah gugur di medan perang dalam membela negara. Dan akhirnya, pada tanggal 14 November 1961, Presiden Republik Indonesia Soekarno menganugerahkan Pataka Nugraha Cakanti Yana Utama sebagai penghargaan pemerintah atas pengabdian dan kesetiaan mobil brigade, sekaligus mengubah namanya menjadi Brigade Mobil. Salah satu tugas yang kerap kali diemban oleh pasukan Brimob dari satuan tempur adalah dalam rangka menumpas gerakan separatis. Disinilah diuji kemampuan mental dan fisik pasukan Brimob manakala dihadapkan pada realitas pertempuran yang sesungguhnya. Dalam operasi seperti ini, tak jarang pasukan Brimob harus melalui medan berat seperti hutan belantara dan gunung. Peralatan pendukung standar Brimob selalu melekat pada tiap personilnya. Di antaranya, senapan serbu jenis AK-101 yang dirancang untuk pertempuran jarak dekat, helm tempur, bayonet, alat komunikasi, dan granat. Setelah target operasi dan lokasi musuh telah diketahui, operasi perburuan gerakan separatis pun dimulai. Tak jarang, di tengah perjalanan menuju sasaran, pasukan terlebih dahulu dihadang secara mendadak oleh musuh hingga kontak tembak tak terhindarkan. Musuh yang menerapkan taktik gerilya juga dihadapi pasukan Brimob dengan bergerilya. Taktik ini disebut dengan gerilya anti-gerilya. Setelah melumpuhkan rintangan tadi, selanjutnya dilakukan pengintaian terhadap pos musuh. Ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan personil dan kekuatan persenjataan musuh.
Penyergapan pun langsung dilakukan, ditandai dengan pelemparan granat asap. Kacamata. Awas, granat. 1, 2, 3. Rapat. Setelah pasukan musuh berhasil dilumpuhkan, Komandan Regu wajib melaporkan ke markas komando dengan menggunakan fasilitas radio kontak dengan bahasa sandi. Tak hanya hutan, medan yang ditempuh pasukan Brimob ini kerap kali berupa bukit terjal serta sungai yang airnya tak selalu bersahabat. Melewati medan air bukan perkara mudah. Selain langkah yang harus melangkah dengan waspada, berjalan di atas air amat rentan terhadap serangan musuh. Apabila operasi telah selesai dilaksanakan, Komandan Regu kembali harus melaporkan perkembangan terakhir yang menyangkut kekuatan regunya serta keberhasilan melumpuhkan target. Anggrek 00, Anggrek 01 telah melaksanakan penyeberangan. Terjadi kontak senjata dengan Garut Ambon Medan. Personil lengkap, persenjataan lengkap. Selanjutnya menunggu perintah. Laporan selesai. Pasukan Brimob tak hanya piawai bertempur dalam hutan belantara, namun juga dipersiapkan untuk berbagai operasi penanggulangan Kamtibmas dalam kota, termasuk ancaman bom. Satuan Jihandak dipersiapkan khusus guna menangani teror bom ataupun ancaman bom. Oleh sebab itu, kelengkapan peralatan yang dimiliki satuan ini berbeda dengan satuan lainnya. Salah satunya perlengkapan pendukung adalah mobil khusus yang diberi nama mobil taktika. Kendaraan ini dilengkapi perlengkapan komputer di ruang kendali untuk mengontrol atau mengendalikan robot pendeteksi bom. Robot hobo ini dilengkapi dengan kamera monitor yang berfungsi mengirimkan gambar ke ruang kontrol di mobil taktika. Ditambah lagi Center Dragon dan Disruptor, yakni alat untuk mencerai-beraikan bom.
Selamat siang, piket 11 Gegana diterima Bintara Jaka. Mohon maaf, dengan siapa Kak saya bicara? Halo, selamat siang. Ini dari Polda Metro Jaya. Laporan yang diterima piket jaga tersebut ditindaklanjuti dengan mempersiapkan dan mengecek personil serta peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan tugas. Ada ancaman bom. TKP-nya yang berada di HI. Segera siapkan 1 unit dandak untuk meluncur ke TKP. Selanjutnya, unit Jihandak meluncur menuju TKP melalui rute yang telah ditentukan. Ada satu mobil bom, satu kotak di mobil yang itu Pak ya? Setelah tiba di lokasi, kepala unit menentukan poskotis serta pelaksanaan tugas sterilisasi. Tim Jihandak pun berhasil menemukan atau mencurigai sebuah mobil yang teridentifikasi oleh eksplosif detektor terdapat unsur handak. Setelah melaporkan kepada Kanit tentang temuan tersebut, Kanit memerintahkan penarikan pasukan dilanjutkan dengan penanganan dan penjinakan. Pintu mobil yang dicurigai dibuka dengan peralatan hook and line. Setelah paket yang dicurigai ditemukan, dilakukan X-ray terhadap paket tersebut. Hasil foto X-ray memperlihatkan bahwa paket tersebut merupakan bom dengan sistem penyalaan atau switch, bukan anti goncang atau anti angkat. Paket tersebut pun dipindahkan ke tempat yang dinilai aman dengan menggunakan robot hobo dan paket pun langsung dibongkar dengan menggunakan disruptor. Oke, ya. Terus. Oke. Terus. Ya. Terus. Dikit lagi. Dikit, turun dikit. Peluangnya turun. Oh, stop. Naik dikit. Naik dikit. Stop. Mundur.
Mundur. Iya, balik ke atas 3. Terus, balik dikit. Utama putar ke kiri dikit. Setelah waktu hendak dilalui, kemudian memeriksa paket yang telah dibongkar dan dinyatakan aman. Kemampuan pasukan BRIMOB berikutnya adalah kebolehan dalam rangka penanggulangan masalah teror. Kemampuan untuk membebaskan pejabat atau orang penting yang disandra oleh seseorang maupun kelompok tertentu menjadi tuntutan pasukan ini. Karenanya, pasukan yang akrab disebut One Terror atau lawan teror ini, sebuah ruangan di kawasan Mega Mendung Bogor ini dirancang dan dipersiapkan khusus untuk latihan pasukan One Terror mempraktekkan dan mengasah kemampuan setiap personilnya untuk meningkatkan kemampuan, seperti penyergapan musuh serta pembebasan sandera. Latihan pun selalu dikondisikan seperti situasi sebenarnya. Karenanya, kelengkapan persenjataan yang digunakan pun cukup lengkap, seperti senjata laras panjang jenis M4A1, laras pendek Glock 17, dan sniper AR-10. Jangan banyak ngomong. Bilangin sama negaramu. Kami bisa berbuat lebih dengan Amerika. Ya siksa saya, Pak. Saya cuma driver, Pak. Oh, kamu. Malam ini saya diperintahkan oleh Kakor Brimob untuk mempersiapkan satu tim lawan teror guna mengatasi teror yang terjadi di Hotel Teratai. Maunya di mana ini sasarannya? Ini sasaran udah terbidik ini. Tinggal nunggu perintahnya, sasaran udah mati. Setelah mendapat informasi dari intelijen bahwa telah terjadi penyanderaan di sebuah tempat, maka digelar rapat intern satuan yang dikenal dengan Tactical Holding Area. Di rapat inilah disusun strategi untuk menerobos masuk serta melumpuhkan lawan. Selain itu, Komandan Satuan memerintahkan tim advance yang terdiri dari Intel, Master Briefing, dan Master Sniper untuk melakukan penyelidikan di TKP. Setelah itu, pasukan pun berangkat menuju TKP.
Setelah tiba, pasukan pun dikumpulkan di daerah persiapan pertama yang lokasinya tersembunyi guna memastikan kesiapan pasukan dan peralatan. Cek perlengkapan. Penyerbuan ke dalam sarang musuh pun dilakukan dan anggota Brimob tetap dituntut mampu mengendalikan situasi agar target operasi bisa terlaksana dan Sandra bisa dibebaskan dengan selamat. Walet 1, butir walet, sasaran terbidik. Selanjutnya, nunggu perintah. Tinggal nunggu perintah aja, sasaran udah mati. Kami bisa berbuat lebih dari itu. Ampun Pak, ampun. Diam ya! Sasaran tetap perhatikan, pertahankan, tunggu perintah. 86. Berarti maksudnya? Walet 1 melaporkan siap di daerah sasaran. Setelah lawan berhasil dilumpuhkan, maka keselamatan Sandra harus diutamakan dan perlindungan penuh pun diberikan kepada korban penyanderaan tadi.
Selamat pagi, dengan penjagaan SAR DND Satuan Pelopor dengan Brigjen Pranto. Mohon izin mengulangi perintah komandan agar disiapkan unit SAR Delta untuk mencari dan menyelamatkan orang hilang di Gunung Bundar, Kecamatan Pamijahan, Bogor. Siap, siap komandan. Johnson, segera laporan ke komandan. Siap, perintah dilaksanakan. Search and Rescue atau disingkat SAR adalah salah satu kemampuan wajib yang dimiliki oleh tiap personil BRIMOB. Tujuan utama dari dilaksanakannya operasi SAR adalah untuk mencari dan menolong baik jiwa atau harta benda yang berada dalam kesulitan atau ancaman. Pada awalnya, operasi SAR hanya ditujukan untuk menangani musibah penerbangan dan pelayaran. Tapi seiring perkembangan zaman, operasi SAR juga diarahkan untuk menangani bencana seperti orang hilang, orang hanyut, dan sebagainya. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas, maka dibuatlah prosedur tetap yang terdiri dari tahap persiapan, tahap operasi, dan tahap konsolidasi. Pada tahap persiapan, Komandan Unit memberikan briefing kepada anggota tentang tugas yang diperintahkan meliputi kejadian yang akan dihadapi dan permasalahannya. Setelah itu, Komandan Regu harus mempersiapkan perlengkapan pribadi, peralatan SAR seperti peralatan selam, bot, serta kendaraan taktis 4x4 jenis Jeep. Yang kita lakukan selalu mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan berhasil serta selamat. Sasaran tugas dari pelaksanaan operasi SAR biasanya meliputi 3 media, yaitu air, darat, dan udara. Jadi informasi yang terakhir di sini kita adalah pos tempat di terakhir tampak. Setiap personil dari unit ini memiliki kemampuan tempur dalam teknik perang anti-gerilya dan juga kemampuan operasi SAR seperti kemampuan navigasi darat, penerjunan, survival, high angle evacuation, menyelam, P3K, dan penyelamatan di air. Januar sebagai danru dan saya akan monitor sebagai SMC dengan model mobile. Unit Delta Datasemen Sat 2 Pelopor adalah unit khusus Brimob Polri yang memiliki kualifikasi SAR dengan spesifikasi tempur. Setelah tiba di lokasi, tahap pelaksanaan operasi pun segera dilakukan. Komandan Regu segera melakukan analisa situasi dengan cepat guna menentukan tingkat kedaruratan yang terjadi. Ini rekan-rekan, ini yang dimaksud SMC ini adalah pos 2. Di pos 2 ini peserta hacking mengarah ke pos 3, yaitu tepatnya kalau informasi tadi ada di Manguci sebelah sini. Untuk Delta 9 siap. Delta 7 siap. Delta 2 dan Delta 4 siap. Ambil posisi Delta 4 sebagai penebas, Delta 2 sebagai lasmen. Siap. Siap. Ya, langsung formasi bersab. Tim go. Lurus, maju. Lurus. Empat langkah ke kanan. Bude. Kau di mana kah? Bude. Tolong. Delta 1
Delta 4, Delta 1. Mohon izin melaporkan dari Delta 4 telah menemukan tanda-tanda atau yang diduga kuat milik korban demikian dalam bentuk satu buah topi dan satu buah sepatu sebelah kanan sama satu kos kaki sebelah kanan. Tahan! Delta 38 melaporkan korban ditemukan. Korban dalam keadaan kritis. Delta 1, Delta 3. Delta 3 masuk, Taruna. Delta 3 melaporkan bahwa korban telah diketemukan oleh Delta 8. 86. Saya beserta Delta 7 akan segera merapat ke posisi Delta 8. Demikian. Nah, posisi Delta 8. Sama. Oh, 8. Delta 7 ikut saya. Ya. Bagaimana kondisi korban? Melaporkan untuk kondisi korban dalam keadaan kritis. Kalau itu segera berikan pertolongan pertama. Saya akan melaporkan kepada SMC. Untuk tim semuanya merapat ke posisi Delta 3. Untuk Delta 2 silakan menunggu Delta 4 dan bergabung menuju posisi Delta 3 menuju titik korban. Demikian 86. Kira-kira dia masih bisa bertahan nggak untuk kita evakuasi? Kondisi korban sudah stabil. Tepatnya dilaporkan ke Delta 1 bahwa korban siap untuk dievakuasi. Berarti saya langsung tindak lanjutin. Sementara Pak Alem silakan tunggu di sini biar saya laporan ke Delta 1. Ini berdasarkan peta ini berarti kita ada di tebing. Di sini ada tebing, kemudian di sini ada jalan setapak. Bila kita orientasi peta, berarti jalan setapak ada di depan kita sana. Kira-kira jarak berapa meter dari sini ke jalan setapak tersebut? Baik, untuk lebih pasti untuk penebas, tolong cek ke arah 325 derajat. Ya, oke, penebas. Telah menempati posisi tebing tersebut dan diperkirakan bisa untuk dilakukan evakuasi. Demikian 86. SMC leader. Jadi untuk evakuasi korban kembali ke pos 2 sangat-sangat riskan karena perjalanan terlalu jauh. Namun demikian hasil dari observasi dari tim kami menunjukkan bahwa dari arah titik korban ke azimut 325 derajat sejauh kurang lebih 50-100 meter ada tebing. Di mana di bawah tebing itu ada jalan setapak. Demikian 86. Memang sudah dapat dilalui 86. SMC Delta 1, jadi mohon izin untuk evakuasi sudah siap untuk dilaksanakan.
pertolongan di permukaan air dilakukan dengan teknik case and recovery, yakni teknik masuk ke air dengan kecepatan tinggi dipadukan dengan lemparan pelampung ke arah korban. Hal ini bertujuan agar korban dapat segera diselamatkan, atau jika ternyata korban dalam keadaan kritis, dapat dilakukan pertolongan pertama di atas boat. Manuver penyelaman dapat dilakukan atas perintah Komandan Regu, di mana manuver ini bertujuan untuk mencari dan menemukan korban tenggelam atau benda-benda yang dinilai penting. Tahap berikutnya adalah tahap konsolidasi, di mana Komandan Regu melakukan pemeriksaan terhadap keadaan anggotanya dan peralatan yang telah digunakan, untuk kemudian dilaporkan kepada Komandan Unit. Itu nggak boleh kayak gitu dong. Pasukan penanggulangan huru-hara kerap kali dihadapkan kepada realita dan dinamika di lapangan yang sangat kompleks, karena yang dihadapi bukan musuh, tapi masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi yang dijamin oleh undang-undang. Dalam menghadapi pendemo, tiap personil BRIMOB dituntut profesional dan mampu mengendalikan emosi agar tidak terpancing oleh situasi. Prosedur tetap yang dimiliki oleh BRIMOB untuk menghadapi pengunjuk rasa yang menjurus huru-hara wajib dilaksanakan oleh komandan lapangan. Ia harus melaksanakan himbauan yang tertulis dalam prosedur tetap BRIMOB. Hal ini dilakukan agar tindakan yang dilaksanakan di lapangan tidak menyimpang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu diperlukan seorang anggota yang mempunyai kesabaran mental dan fisik yang handal, serta cara bertindak yang profesional sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan memperhatikan hak asasi manusia. Atas nama undang-undang, saudara-saudara diberitakan untuk mundur dan kembali ke rumah masing-masing karena tindakan saudara-saudara telah melanggar ketertiban umum. Apabila Anda tidak bubar, dalam hitungan kelima kami akan memberikan tindakan tegas. 1, 2, 3, 4, 5. Lempar gas air mata, mengambil tempat. Persiapan, awas. Lempar. Dorong. Jalan. Sekali lagi, saudara-saudara diperintahkan untuk mundur dan kembali ke rumah masing-masing.
Karena tindakan saudara-saudara telah melanggar ketertiban umum. Apabila dalam hitungan kelima, saudara-saudara tidak mundur, kami akan memberikan tindakan yang lebih tegas lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Water kanan mengambil tempat. Dalam menghadapi para pengunjuk rasa, Brimob dituntut untuk mengetahui karakteristik massa. Persiapan! Tembak! Sehingga cara bertindaknya memerlukan suatu pola pikir dan cara bertindak sesuai dengan massa yang berdemonstrasi. Salah satu contoh konkret pengabdian pasukan ini adalah pada tahun 2003 lalu, ketika bertugas mengamankan gedung DPRD DKI dari pengunjuk rasa. Dorong maju! Jalan! Formasi baru lebih maju! Jalan! Detachment! Formasi lintas ganti lari maju! Jalan! Formasi berhidup! Gerak! Kemudian dia wafat, maka kalimat taubat, kemudian melakukan dosa-dosa, maka kalimat ini akan menjadikan pembersih hati baginya. Yang pertama baca Quran dan maknanya, yang kedua sholat malam dirikanlah, yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh, yang keempat. Ngapain lihat belakang? Ada istri saya. Ada nggak? Itu dia. Sanggup berkorban jiwa, itulah semboyan kita. Bagi Satuan Brimob, peningkatan kemampuan serta bertindak profesional adalah menu sehari-hari yang tak dapat dipisahkan. Kata motivasi Brimob yang berbunyi tiada hari tanpa latihan makin menguatkan kesan tersebut. Kesemuanya itu dilakukan guna merealisasikan tujuan Satuan Brimob Polri yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara sesuai dengan moto Brimob, Jiwa Ragaku demi kemanusiaan. Hal yang tak kalah mudah adalah tetap menjaga motivasi tiap personil Brimob agar berani tampil membela kebenaran yang akhirnya berujung kepada pengabdian kepada masyarakat. Sekali melangkah, pantang menyerah. Sekali tampil, harus berhasil. Merupakan moto operasional Brimob yang kerap diperdengarkan Komandan Satuan kepada para prajurit Brimob agar tetap bersemangat, pantang menyerah, melaksanakan tugas suci di bawah panji merah putih. Jayalah selalu Brigade Mobil. Jiwa Ragaku
demi kemanusiaan.